Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di Kebaktian Keluarga tanggal 20 Agustus tahun 2020. Dan mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita mengawali kebaktian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa dengan pengakuan yang demikian. Kebaktian keluarga melalui media internet pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3. Baitnya yang pertama saja, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami boleh sehat. Jika hari ini kami telah lalui, jika hari ini pun Kau berikan kami kemampuan untuk bisa merasakan kehidupan yang Kau berikan. Bapa, jika hari ini pun telah kami lalui dalam kami bekerja, kuasai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi kami dengan baik hari ini. Kami mohon ampun Bapa, jika hari ini kami melakukan suatu kesalahan, suatu dosa di dalam kehidupan kami. Sucikanlah kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan berkenan kiranya kami bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, bisa mengerti, bahkan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan saat ini, kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi baik yang menyampaikan firman maupun kami yang mendengarkan firman-Mu. Supaya firman-Mu ini ya Tuhan, dapat berlaku dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-36. Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-36. Yang demikian, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan kita dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, dan pembacaan ayat nats kita terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-34. Yang demikian, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khotbah atau perenungan kita pada saat ini berjudul Kemerdekaan Sejati. Saudara, kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus yang baru saja kita lewati merupakan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI yang ke-75 tahun. Dan selama 75 tahun ini di dalam kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Banyak kalangan, mungkin kita juga mempertanyakan hal yang serupa. Sudahkah kita benar-benar merdeka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini menceritakan di mana saat itu Yesus sendiri pun hidup dalam konteks penjajahan Romawi yang telah sekian lama menggerogoti bangsanya. Bangsanya telah sekian lama mengharapkan datangnya seorang pembebas politik yang mereka kenal sebagai Mesias. Yesus menyadari keadaan penjajahan ini dan dampak yang ditimbulkannya. Tetapi dia berbicara tentang kemerdekaan yang berbeda dari yang dipikirkan orang Yahudi pada saat itu. Penjelasan mengenai ayat ini merupakan kelanjutan dari percakapan Yesus dengan orang banyak di Bait Allah. Di pagi itu dia mengajar rakyat Yahudi, yang di antara mereka terdapat orang Farisi dan ahli Taurat, yang licik dan selalu berusaha menjatuhkannya. Dalam ayat sebelumnya terdapat ketegangan. Kalau kita lihat, kita baca ayat sebelumnya, terjadi ketegangan antara Yesus dan ahli Taurat berkenaan dengan perempuan yang bersinah. Setelah berhasil menolong sang perempuan, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah terang dunia. Dia tidak berasal dari dunia, tetapi dari atas, dari Bapa. Bapalah yang mengutusnya ke dunia untuk menyampaikan maksud Bapa. Di ayatnya yang ke-30, perkataan atau pengajaran Yesus di Bait Allah ini merupakan percakapan yang panjang. Dan tampaklah terjadi proses perubahan paradigma dari masyarakat Yahudi saat itu. Ketika Yesus berbicara dan menyaksikan siapa dirinya, banyak di antara mereka percaya kepadanya. Saya ulangi, banyak di antara mereka percaya kepadanya. Itu berarti tidak semua orang yang mendengar perkataannya percaya kepada Tuhan Yesus. Di antara mereka yang mendengar itu terdapat juga orang-orang pintar dan akan faham Alkitab Taurat, yaitu para ahli Taurat dan orang Farisi di ayat yang kedua. Mereka mendengar pengajaran Yesus
tetapi tidak menerimanya. Mereka bertanya pada Yesus di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tetapi bukan dengan hati yang mau menerima kebenaran. Mereka hanya ingin mencoba Yesus. Sehingga betapa teguhnya pun firman Tuhan berbicara kepada mereka, mereka tetap tidak mau percaya. Tapi sebagian di antara orang banyak itu mengambil posisi berbeda dari kaum intelektual ini. Mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan dengan segenap hati. Mereka tidak mengandalkan logika mereka. Mungkin sebelum Yesus mengajar mereka, mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus dan karyanya. Tapi begitu jelaslah bahwa cara Yesus memperlakukan perempuan berzina itu dengan tidak menghukum, malah melepaskannya, menjadi kesan berharga bagi mereka. Perkataan Yesus bahwa dirinya tidak berasal dari dunia memang tidak masuk akal secara intelektual. Tetapi mendengar perkataan Yesus dan melihat karyanya membuat mereka terbuka di dalam hati dan percaya kepada Yesus. Ayat 31 sampai 32 mengetahui respon mereka, Yesus pun semakin menegaskan konsistensi dari makna kepercayaan orang-orang Yahudi itu. Yesus memberikan sebuah gambaran yang berkonsekuensi jika mereka tetap mengikuti Dia. Yesus menegaskan mereka perlu tetap dalam firman-Nya. Tetap dalam firman-Nya berarti tinggal dan melanjutkan firman-Nya itu. Hal ini bermakna konsistensi dari kepercayaan mereka. Berarti konsistensi untuk tetap percaya pada apa yang Yesus katakan. Mereka tidak boleh beralih dari firman Tuhan dan kepercayaan mereka kepada Yesus. Jika mereka tetap tinggal dalam Yesus, maka ada 3 konsekuensi bagi mereka. Pertama, yaitu bahwa mereka memiliki status baru, yaitu sebagai murid Yesus. Dan status itu adalah status yang benar-benar, sepenuhnya, sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus. Mereka sebelumnya mengikuti dan mendengar Yesus, tapi mereka belum benar-benar menjadi murid Yesus. Kini setelah percaya, mereka sudah benar-benar murid Yesus dan Yesus adalah guru mereka. Yang kedua, mereka akan mengetahui kebenaran. Mengapa? Sebab Yesus adalah kebenaran. Dalam Yohanes 14, ayatnya yang ke-6, yang berkata demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang kedua, karena Yesuslah kebenaran. Yang ketiga, mereka akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Kemerdekaan yang sejati terdapat di dalam Yesus yang adalah kebenaran itu. Ayat 33 sampai 34, orang-orang Yahudi yang percaya ini menyangka bahwa mereka sebelumnya tidak sedang dalam perhambaan. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka bingung saat Yesus berkata tentang kemerdekaan. Mereka mengira bahwa yang Yesus maksudkan adalah perhambaan yang bersifat keturunan. Mereka mengenal makna keumatan mereka akibat pemilihan Allah atas Abraham. Tetapi mereka masih memandangnya secara jasmani. Bangsa keturunan Abraham, bukan secara rohani. Yesus memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi daripada sekedar keterpilihan yang jasmani. Maksud Yesus dengan perhambaan adalah keterikatan dan perbudakan secara rohani, yaitu hamba dosa. Setiap yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kemerdekaan yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan dari perhambaan akan dosa.
Jika Yesus mengetahui bahwa kebenaran itu akan memerdekakan mereka, itu berarti bahwa mengetahui kebenaran di dalam firman Tuhan akan membebaskan mereka dari dosa. Sebelum tinggal di dalam firman-Nya, mereka adalah orang-orang Yahudi yang belum mengalami pembebasan dari dosa. Itulah sebabnya sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah, dosa tetap berdiam dalam diri mereka. Kemunafikan, ketidakadilan, kebebalan, dan kebobrokan moral akibat dosa menjadi kenyataan nyata dalam hidup mereka. Karenanya, Yesus sedang menawarkan pada mereka sesuatu yang baru. Kemerdekaan sejati tidak didasarkan atas maksud secara jasmani, secara nasional atau bangsa, tetapi kelepasan dari segala dosa dan pengaruhnya yang menghancurkan. Ayat yang ke-35 sampai yang 36, Yesus semakin memperjelas pengertian tentang kemerdekaan ini. Sebagai orang-orang yang terbebas dari dosa, maka status dari orang-orang Yahudi yang percaya ini tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Sebagai anak mereka tinggal di rumah, tidak lagi di luar seperti hamba. Maksudnya mereka punya hak waris, tinggal di dalam rumah Bapa. Kemerdekaan sejati menempatkan mereka dalam status dan wilayah yang baru, yaitu wilayah di mana Allah sepenuhnya berwenang. Demikian pembahasan tentang perenungan kita. Mari kita masuk di dalam perenungan akan ayat-ayat ini. Yesus menjelaskan hal ini dalam Yohanes 8 ayat 34, yaitu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa bukan hanya perbuatan yang manusia lakukan, tetapi suatu kuasa yang menguasai hati manusia, yang membuat manusia melakukan perbuatan dosa. Dosa memperbudak manusia dengan cara bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan Kristus. Dan ujungnya adalah kematian. Dengan menganggap uang, jabatan, pendidikan, reputasi, keluarga, dan sebagainya lebih penting dan lebih berharga daripada Yesus Kristus, maka manusia menjadi bertaut dan bergantung pada semua itu. Dan itu telah menjadikannya berhala bagi mereka. Hal itu adalah kekejian, saudara, di mata Tuhan. Secara tidak langsung, hal itu telah mencengkeram hati manusia dan membuat manusia berbuat kejahatan. Dosa itu begitu dalam. Dan hanya Kristus yang dapat membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus membebaskan kita dengan cara membalikkan akan kedua cara dosa memperbudak manusia. Kalau dosa membawa kita kepada maut, maka Kristus membebaskan kita dari maut. Dengan mati menanggung dosa setiap orang yang beriman kepada Kristus. Kalau dosa memperbudak manusia dengan menempatkan sesuatu yang lain, mencengkeram hati manusia, maka kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus, Tuhan memberi hidup yang baru, sehingga manusia benar-benar merdeka. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 di tahun 2020 ini, kita diingatkan sebagai bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan secara status telah kita terima. Tetapi kemerdekaan sejati hanya terdapat di dalam kemerdekaan atas dosa. Dosalah penyebab kemelaratan bangsa yang terwujud dalam kerakusan, korupsi, ketidakseriusan, moralitas yang buruk, kemalasan, pola ekonomi yang menindas, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dosa-dosa inilah
yang perlu kita bebaskan demi kemerdekaan sejati sebagai bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka adalah diakibatkan oleh Yesus. Yesuslah yang sanggup untuk memberikan kemerdekaan sejati. Dan kemerdekaan yang sejati itu adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dengan pujian dari Kidung Jemaat 288. Bersamaan kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan syukur. Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama saja, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, Sembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama satukan hati kembali. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh mendengar akan firman-Mu dan memuji nama-Mu pada saat ini. Karena kekuatan kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, bisa memuji nama-Mu dengan baik. Kuasai setiap kami ya Tuhan, sehingga apa yang Kau firmankan ini berjalan dalam setiap kehidupan kami. Kami betul-betul merasakan menjadi manusia-manusia yang merdeka. Merdeka dari dosa, terlepas dari ikatan dosa, hanya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoakan negara ini, di tengah pandemi penyakit yang disebut COVID-19, tolong sertai ya Tuhan perjalanan bangsa ini. Mampukan ya Tuhan dari pimpinan dari tertinggi sampai pimpinan-pimpinan yang ada di daerah. Sertai mereka, berkati, kuasai mereka sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil kiranya boleh berkenan dan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kuasa-Mu turunlah atas bangsa ini. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa melalui segala bahaya yang terjadi di tengah pandemi penyakit ini ya Tuhan. Bahkan kematian pun siap mengintai setiap orang bangsa ini. Bapa, tolong kami. Kuatkan iman percaya kami dengan hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa badai pasti akan berlalu, semuanya akan selesai pada waktunya. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kuat melalui segala perkara ini. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Mulyosari. Tuhan tolong pimpin, mulai dari Bapak Pendeta beserta keluarga, Majelis Jemaat dan Badan Pembantu beserta keluarga, bahkan jemaat. Terkhusus bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, tolong mereka, Ibu Catur, Ibu Edi Wahyuni, Bapak Katon, Ibu Sarjono Suja, Ibu Sudarmaji, dan masih banyak lagi ya Bapak, jemaat kami yang saat ini sakit,
yang tidak tersebut nama mereka. Tuhan tolong sertai, dampingi, kuatkan ya Tuhan, supaya mereka boleh merasakan hadirat Tuhan dan kesembuhan ada pada mereka. Mampukan ya Tuhan supaya mereka pulih kembali, bisa beraktivitas kembali, dan boleh berkenan untuk bisa melayani Tuhan. Bapa, tolong mereka. Kuasa-Mu-lah turun atas setiap kami, yang memampukan kami untuk bisa mengalami berbagai macam hal bersama Tuhan, dan keluar sebagai pemenang. Bapa, Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan. Di saat ini ya Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan harum di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berkarya menjadi tangan-tangan Tuhan dalam keluasan dan kelebaran kerajaan-Mu di dunia. Mampukan yang mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga semuanya boleh berjalan berkenan hanya oleh kehendak dan rencana Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi masa depan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, kami mengandalkan Tuhan saja. Engkau-lah pelita hidup kami, di mana kami berjalan dalam setiap kehidupan kami tidak tahu arah, kecuali kami dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam mengarungi masa depan kami. Kami serahkan semuanya dalam kehendak dan rencana-Mu. Semua yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Segala acara yang kami rencanakan, Tuhan tolong sertai, Tuhan turut campur tangan. Kegiatan unduh-unduh yang kedua pada tahun ini, di tengah pandemi ini ya Tuhan, mampukan supaya bisa berjalan dengan baik. Berkati juga ya Tuhan, akan adanya rapat Majelis Agung, rapat MA, yang sebentar lagi juga akan terlaksana. Turut campur tanganlah ya Tuhan, sehingga semuanya juga boleh berjalan hanya oleh kehendak-Mu. Berkati juga ya Bapa, bagi tim multimedia yang boleh melayani dengan adanya kebaktian online, kebaktian melalui internet. Tuhan tolong berkati mereka, sertai mereka, Engkau jaga kesehatan, Engkau jaga kekuatan, kemampuan mereka untuk tetap bisa melayani dengan baik. Hanya kuasa Tuhan saja yang kami andalkan. Terima kasih Bapa. Kami berserah diri atas hidup dan kehidupan kami mendatang ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul menjadi orang yang merdeka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita menyanyikan pujian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 329. Baitnya yang pertama saja, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, undulah dari kebaktian keluarga saat ini dengan penuh damai sejahtera. Dan dimanapun saudara berada, bekerjalah, lakukanlah segala tugas saudara dengan setia dan penuh tanggung jawab. Berikanlah yang terbaik dari kita untuk Tuhan, demi kemuliaan namanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang adalah sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala kasih dan karunia. Roh Kudus yang adalah sumber segala rahmat dan damai sejahtera. Kiranya senantiasa menyertai, menguasai, melindungi, menjaga, serta memberkati hidup dan kehidupan kita. Mulai hari ini, sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.